Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Fitriana Puri Aditya akan mempresentasikan mini proposal laporan tugas akhir. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, manfaat, metode pengambilan data, sistematika penulisan. Yang A, latar belakang. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu. Risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan paksa persalinan dapat dilihat dari jumlah angka kematian ibu yang ada. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kedaruratan tepat waktu yang dilatar belakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan melalui penyediaan pelayanan persalinan dengan meningkatnya penolong kelahiran oleh tenaga medis. Upaya penurunan angka kematian ibu dapat dimulai dengan tercapainya cakupan K1 sampai K4. Selain cakupan K1 sampai K4, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan kematian ibu adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan bantuan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum maupun bidan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang B, tujuan, terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Yang C, ruang lingkup, terdiri dari sasaran, tempat, dan waktu. Yang D, manfaat, terdapat 4, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi institusi pendidikan, manfaat bagi pelayanan kebidanan, dan manfaat bagi klien. Yang E, metode pengambilan data, cara-cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan studi kasus. Yang F, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dan laporan tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kita perlu mengkaji identitas pasien seperti nama, umur, agama, dan pendidikan. Selanjutnya, pekerjaan, suku bangsa, alamat, data suami. Yang B, data subjektif. Perlu ditanyakan alasan datang atau keluhan utama, yaitu untuk mengetahui alasan pasien datang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, riwayat kesehatan. Perlu dikaji untuk mengetahui dan mengidentifikasi keluhan kesehatan ibu yang sekarang, penyakit umum yang pernah diderita, serta penyakit yang pernah dialami sebelum masa kehamilan maupun saat kehamilan. Yang C, riwayat obstetri. Yang pertama, yaitu umur ibu pertama kali haid, normalnya terjadi antara usia 11 sampai 16 tahun. Yang kedua, siklus haid, normalnya 21 sampai 35 hari. Mayoritas wanita mengalami siklus haid 28 sampai 30 hari. Yang ketiga, volume. Yang keempat, warna darah. Yang kelima, disminor, yaitu nyeri perut bawah pada saat permulaan haid. Yang C, data objektif. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Yang A, yaitu pemeriksaan umum seperti keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, yaitu memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Yang keempat, tinggi badan. Yang kelima, berat badan sebelum dan sudah hamil, yaitu untuk menentukan IMT serta menentukan rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil sesuai IMT. Yang keenam, keadaan umum. Yang B, pemeriksaan obstetri, yaitu ada inspeksi untuk memeriksa bagian muka, memae, abdomen, dan vulva. Yang kedua, palpasi untuk Leopold, TFU atau tinggi fundus uteri, TBJ, dan DJJ. Yang D, analisa, yaitu yang pertama diagnosa kebidanan. Data yang telah didapat pada tahap pengkajian selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan untuk menghasilkan diagnosa. Yang kedua, masalah. Analisa masalah merupakan hal yang perlu mendapat penanganan namun tidak dapat dimasukkan dalam kategori diagnosa. Yang ketiga, diagnosa potensial. Yang selanjutnya, penata laksanaan. Rencana asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester 3 disesuaikan dengan keluhan atau masalahnya. Yang pertama, memberitahukan kondisi kehamilan termasuk masalahnya apabila ditemukan masalah pada pemeriksaan. Yang kedua, konseling tentang masalah dan cara mengatasinya. Yang ketiga, konseling dan penkes. Yang keempat, mendiskusikan kembali tanda-tanda bahaya kehamilan di trimester 3 dan
apa yang dapat dilakukan ibu, serta kapan ibu harus kembali ke fasilitas kesehatan. Yang kelima, memberitahu cara pengonsumsian obat-obatan atau vitamin jika diberikan. Yang bab 3 ada metode, yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus atau juga disebut case study dilakukan dengan cara peneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Yang B, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang akan diteliti oleh peneliti atau unit analisis, yaitu subjek yang menjadi sasaran dan pusat perhatian peneliti. Yang C, metode pengumpulan data dan analisa data. Yang pertama, sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian memberikan asuhan yang sesuai kepada ibu sebagai tindak lanjutnya hingga tahap evaluasi hasil dan penata laksanaan. Yang kedua, pengolahan data adalah tindakan mengolah data mentah yang didapat dari hasil pengumpulan data sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data penting dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan serta untuk penyajian data. Yang D, masalah etika. Yang pertama, informed consent. Dibuat agar responden mengetahui manfaat penelitian dan manfaat yang akan didapatkan oleh responden, penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, persetujuan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian, serta jaminan anonimitas dan kerahasiaan identitas responden. Yang kedua, anonymity atau tanpa nama perlu diterapkan untuk merahasiakan informasi yang diberikan oleh responden. Informasi yang diberikan oleh responden merupakan miliknya sendiri. Dalam penelitian ini, lembar asuhan kebidanan dan observasi tidak mencantumkan nama, hanya menuliskan inisial saja. Yang ketiga, confidentiality. Setiap orang punya hak dasar individu termasuk privasi dan tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain oleh kebebasan individu dalam memberikan informasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.